Bang, silakan. Untuk siap, gerak. Ayo kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kemarin, apakah ada yang ditanyakan tentang busi? Ya, Pak. Mas Afan nggak ceria sekali ya, jawab Mas Afan. Semangat, semangat, alhamdulillah. Berangkat jam berapa Mas Afan? Jam 9. Ini aku dengan jam 7 jam 7. Bersama siapa? bersama teman-teman saya. Oh, alhamdulillah. Ya. Mas Atta, berangkat jam berapa? Kok merenung ada apa Mas Atta? Bisa. Belum sarapan. Oh, belum sarapan. Nanti sarapan ya Mas Atta ya? Kalau bisa diberikan oleh catering. Ada yang tahu kita hari ini materinya apa? Kopling. Nah, benar sekali. Dari teman-teman apakah ada yang tahu tentang sedikit kopling? Kopling adalah memutuskan tentang poros engkol berarti menyambungkan antara poros engkol ke transmisi. Nah, benar sekali, Mas Edi. Teman-teman yang lain? Mas Edi jurusan apa dulu kok bisa tahu? Atau sering nonton YouTube atau apa? Alhamdulillah lulusan jurusan TPSM dan bisnis sepeda motor atau TSM. Benar benar pantas. Iya. Terima kasih. Nah, ini biodata saya. Kok cepat sekali ya? Nah, untuk ini peraturan di kelas jangan merokok, minum dan itu tadi jangan merokok. Peraturan sistem kopling hari ini ada dua, yaitu manual dan otomatis. Nah, benar sekali. Nah, apa maksud dan gambar tersebut teman-teman? Apa? Tujuan. Nah, memiliki tujuan seperti berikut, yaitu saya motor menjelaskan dan kopling dan kalian semua dapat mengerti dan bagaimana cara kerjanya. Setelah melakukan overhaul kopling itu sendiri di tipe motor bebek, yaitu apa yang dipegang teman-teman? Benar sekali. Nah, ini prinsip kerja pemindahan daya atau disebut kopling. Ya, pertama itu dari poros engkol atau dari starter mesin. Nah, starter terjadi pembakaran oleh tenaga pada saat kompresi. Benar sekali. Tenaga itu diteruskan ke kondensator, tansekan memutar crankshaft. Nah, ini contohnya nih. Nah, lanjutkan transmisi sprocket pergerak rantai dan sprocket roda. Nah, kemarin waktu rantai ada tenaga yang los berapa persen teman-teman? 5%. Nah, benar sekali. Jangan sampai lupa ya. Nah,
fungsi kopling. Pertama, menghubungkan dan memutuskan transmisi. Transmisi. Nah. Dua, nah ini kan memutus pada saat putaran kita kan agak halus kan. Nah kalau misal kita habis gigi 1 ke gigi 2 juga kopling itu bisa nggak kira-kira? Berjalan dari gigi 1 ke gigi 2 tanpa dikopling kira-kira bisa nggak? Bisa. Tapi Nyedar. nah tapi nyedar bukan tapi mati mas. Oh nah berarti kan ya. Ketiga, dengan pindah gigi secara halus setiap percepatan. Yang sekarang yang baru-baru ada yang namanya tanpa kopling. System. Nah, kita lanjutkan. Tipe kopling berdasarkan fungsinya. Piringan. Itu biasanya di motor Semi otomatis. semi otomatis. Kalau di workshop adanya apa teman-teman? Zero ya. Yang kedua kopling faktor sentrifugal. Nah ini biasanya di motor apa? Kenapa itu lalu kan di Matic ada, di bebek juga ada. Benar sekali, saya lihat pasang. Nah ini di motor Matic. kopling fiber. Yuk dibaca Mas Eka. Yang kenyang. Belum apa ini? Oh belum sarapan. Ayo. Kopling manual cara kerjanya dilakukan oleh pengendara pada saat tuas kopling ditarik, maka kopling terputus pada saat tuas kopling dilepas, maka kopling terhubung. Oleh karena itu disebut kopling manual. Nah, jadi paham yang dimaksud mas? Paham? Mas saya nggak bener. Nah, selanjutnya kopling sentrifugal dibaca Mas Arman. Kopling terhubung dan terputus dengan menggunakan gaya sentrifugal yang timbul karena gaya putar poros engkol. Saat kecepatan mesin rendah, kopling secara otomatis terputus, dan pada saat kecepatan mesin meninggi, kopling terhubung. Banyak dipakai pada saat motor skuter dengan sepeda motor bebek. Berarti di motor Mas Arman? Skuter Dan bebek. contohnya motor bebek Mas Arman? Kenapa? Contohnya motor bebek. Supra, Wah, terus bebek. boleh. Nah ini salah satu kopling bahasa. Nah kopling bahasa itu punya bahasa apa? Terendam oleh oli. Dengan poli. Kopling kita letak di Kanan. kanan. Kopling ini sangat halus. Kebanyakan kopling ini piringan, kopling tersebut tipe basah. Kalau kira-kira kopling basah kan karena oli. Nah kalau nggak ada olinya kira-kira jelek. Nah, benar sekali. Jadi jangan lupa ganti oli. Bukan market itu. Nah ini kopling kering atau diklat. Kopling ini terletak di ruang oli terbuka di udara. Nah contoh yang kira-kira ada di kendaraan apa? Mobil. Iya Mas Dimas. Kira-kira Motor yang memiliki CCTV. boleh. Kecil ini digunakan motor-motor racing. Nah, motor sport. Benar sekali.
Tahu dari mana Mas? Apakah punya motor sport, motor racing? Oh iya. Selanjutnya kita diplom kopling dengan jumlah piringan. Ayo, siapa yang saya bongkar mesin? Nah itu isinya ada berapa kira-kira biasanya? Piringan itu 4 kelas. 4. Kalau kopling itu 4 kelas. Nah, yang ini isinya tipe dia. Selanjutnya ada tipe. Nah, ini yang sering di motor. Ini termasuk kopling record atau besar? Besar. Nah, ingat ya. Nah, ini tipe hubungan langsung atau direct itu langsung dipasangkan pada atau konektor. Memiliki kelebihan yang kuat. Iya, benar sekali. Selanjutnya tipe reduksi. Yo Mas Dava, reduksi kira-kira apa? Pasang batas utama Transmisi. oleh karena itu transmisi dapat sehingga kapas kopling bisa tahan lama, dapat mentransfer tenaga yang lebih besar dengan permukaan gesek yang Lebih luas. Nah, jadi bedanya apa Mas? Lebih kuat dan lebih kuat dan lebih luas. Nah, lebih luas. Benar sekali. Jadi ada dua tipe. Nah, selanjutnya konstruksi dan cara kerja kopling. Plat atau kapas, cara terus-menerus menempel saat ditekan pad kopling. Kopling tersebut dilepas dengan menarik pad kopling melalui tuas kopling. itu biar terjadi di Kiri manual. manual. Nah, yang pertama tipe A, manual basah, banyak perpiringan atau belt multidisc. Tipe ini tekan luar atau Motor push. motor push. Biasanya di motor Pro, Pro, boleh-boleh. Win, Win, Vision, Nissan. IR. Ayo Mas Ilham, tuh untuk melepas kopling baca. Katanya mengantuk ini Mas Ilham ini. Untuk melepas kopling flat ditekan ke dalam dari sebelah luar untuk sepeda motor kiri. Nah, berarti ditekan dari Luar. luar menggunakan Luar. luas. Nah, bener. Tipe tekan dalam atau inner push. push. Biasanya di motor. Vision Yamaha. Nah, melepas kopling pas tekan keluar dari bagian dalam sepeda motor kecil dan sedang. Diingat-ingat bagiannya ya. Oh, tuh. Yo, Mas Aris, baca. Kelihatan tidak di belakang? Tipe kopling ini memungkinkan Ayo, tipe apa itu? Dibaca di atas. tipe tali luar atau rack and Pinion. pinion. Nah, Tipe kopling ini memungkinkan kopling dapat dihubungkan dan dilepas langsung dengan konstruksi yang sederhana dan daya tahan yang tinggi. Untuk sepeda motor berkembang
tinggi atau high performance. Kemampuan. Kemampuan tinggi atau high performance. Harus kurang putus minum kan? Iya. Ini cukup ini. Oh karena kuku berarti. Berarti tipe ini digunakan untuk tarik rumah. Nah selanjutnya ada tipe hidrolik. Nah hidrolik itu menggunakan apa bilangnya? Beda atau minyak. Nah sekali. Oke Mas Afan, baca. Kok menengah keluar ada apa Mas Afan? Bagian penekan kopling terdiri dari bodi, pad, piston dan seal rolling untuk memberikan performa atau kemampuan pengoplingan yang lebih baik. Cara kerjanya lebih cepat dan sangat efektif, bebas penyeteran jika tes kopling ditarik. Tekanan hidraulik dari muter silinder menekan langsung plus tekan melalui batang penekan push rod sehingga kopling langsung terbebas. Bebas. Nah itu bisnya di apa kira-kira? Boleh. Karena memberikan performa pengoplingan yang lebih cara efektif sangat bebas penyetelan karena menggunakan minyak. Selanjutnya aliran tenaga hasil pembakaran. Nah pertama itu dari kira-kira lanjutnya kemana? Coba kita lihat. Nah benar sekali. Ayo Mas Ilham, selanjutnya gimana kira-kira? Tahu pas mungkin? Pas. Oke, kita lihat sama-sama ya. Kalau primer berarti ada? Ada. Atau rumah. Lanjut ke kampas kopling yang selanjutnya. Hati-hati loh, masanya jangan kembali dulu ya. Terapak dan kapasnya dulu. Atau outer apa namanya? Luar. Nah, habis di persenalan roda langsung ke transmisi. Nah, siapa yang pernah membongkar? Mas Bunga. Lulusan apa Mas Bunga? Lulusan SMK, lulusan BKN. Oh, BKN. Nah, ini bagian-bagian ini setelah 125 bagian sudah 3. Nah, setiap bagian-bagian ada beberapa kekuatan. Nah, itu di filter cover kekuatannya berapa? Mas Atta. Filter cover. Itu boleh kiri. Nah, di bawahnya ini kan di bawahnya. Nah, kekuatannya berapa? Kekuatannya 5 Nm. Nah, 5 Nm. Perhatikan. Terus locknut 64 Nm. Nut itu apa nut? Nah.
Ada? Oh, bisa. Nah, platnya ada 3. Bisnya ada 4. Jadi masanya jangan terlalu. Nah, di bagian printer plat sebelumnya itu biasanya ada apa? Yang dibuka dengan kunci tertentu itu. Nah, kunci tertentu. Benteng, boleh. Nah, ini memang berkopling. Pertama pas baru di engkol. Dan cover atau bagian kanan. Nah, lepaskan filter tekankan bola. Itu bolanya biasanya berapa bolanya? Bola ini loh, di 3 itu. Yang di spring 3. Lepaskan baut. Tadi yang bautnya kekencangan berapa mas? 5 Nm. Nah, selanjutnya pas baut di lock. Kekencangan berapa mas? 64. Jadi lebih berat mana? Yang lockman. Bagian di lockman sama terus gear holder. Terus bosan. Nah, ini biasanya ada berapa baut ini teman-teman? Di sini yang dilepas 3. Ada penguncinya tidak kira-kira? Ada berubah? Nah, jangan lupa dihitung tata balanya. Batasannya berapa? 1 mili atau nah, semisal menggunakan 2 mili bagaimana? Masih layak. Masih ada. Kita lanjutkan ke pemeriksaan komponen kopling. Nah, ini clutch outer biasanya bukan biasanya menggunakan jangkar potong. Yang satu limitnya servis limit atau headset. Nah, itu kan 104,3 mm. Nah, sisa sekian senti. 14 cm. 10 cm. 10,4. Nah, ini primer batas servisnya di 1. Jadi hati-hati ya dengan sentimeter. Bila menggunakan job sheet biasanya ditulis di apa? Mili. Jangan lupa. Namanya plastik. Biasanya bagiannya di Sama sebelum ada ring harus kopling. Nah ini itu di plastiknya ada kampas berukuran 25. Jadi batas servisnya jadi
Tapi kalau praktek jangan lupa dihitung ya. Nah, lifter giring. Biasanya sebelumnya lifter giring ada apa nih? Belum ini. Jumlahnya masih jarang. Berapa? Jarang. 6. Dan Habis. oke. Nah ini ada spring. Ayo, lakukan springnya ada berapa? Kira-kira biasanya di motor Supra kali ini kita bahas. Nah, benar sekali. Panjangnya berapa mas? Pada servis 26,8 mili. Nah, misal sedikan seri 2,6 seri. Nah, ini yang di jumlahnya di berapa teman-teman? 4. Nah, ini menggunakan pengukuran yang diukur seperti Malah. ini ya, ketebalannya jangan gini ukurnya. Ya, di mili. Batas servisnya 2,2 mili. Ada yang sudah pernah ukur? Nah, Ini yang namanya kelas split kelas kelas kopling. kopling. Jumlahnya berapa Mas Ilham? 4. Ayo. 3. Ayo, kok mengantuk nih Mas Ilham ini? Selanjutnya di kelas outer. Outer apa Mas outer? Luar. Yang diukur apa ya teman-teman? diameter dalam. Nah, diameter dalam. Batas servisnya berapa Mas outer? Batas servis 22,940 mili. Nah, ini pernyataan kopling. Nanti kita akan praktek pernyataan kopling. Nah, Mas Dimas, kita melakukan pemeriksaan di kilometer berapa misal? Di kilometer. Setiap 4.000 Ya. Nah, kalau dilakukan operasi selama 12 meter untuk menggunakan obeng ring pas dan obeng min. Nah, itu dari titik adjustan jarak kita 1/8. Nah, misal satu lingkaran itu ada berapa derajat? 60. Nah, misal dibagi 1/8 kira-kira berapa? Bagi 4, 1/4 deh, 1/4 dulu. 8 derajat. Berapa? 8 derajat. 45, benar sekali. Jadi 1/8. Nah, jadi kru dan penyedaran lalu putar. Nah, ini jarak bebas main 10 sampai 20 mm. Ini di motor tipe sport atau kopling manual. Nah, jangan biarkan ulir pada kenyataan lebih 8 mm. Kira-kira kenapa kira-kira? Kulitnya habis nih. Kulitnya habis.
Sebutkan nomor 1, ayo coba. Sebutkan fungsi dari terkopling. Yang motor yang tadi ada 3. Fungsi Iya, fungsinya. memutus tenaga dari pikiran satu ke transmisi. Nah, benar sekali. Yo, Mas. Nomor 2. Dua jenis kopling yang digunakan pada sepeda motor, kopling otomatis dan manual. Nah, benar sekali. Terus Mas Afan, nomor 3. Pemeriksaan kekebalan kanvas dan kekebalan diameter dalam. Terus Nah, benar sekali. Yo, Mas Neki, nomor 4. Putar kopling putar kiri sampai mentok, Ya. diputar ke kanan lagi 8 derajat. Terus dikunci, Nah, kembalikan kembalikan kunci magnetnya. lokatnya. Benar sekali. Kira-kira bisa teman-teman? Mas Rahman bagaimana Mas Rahman? Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah. Di sini kita praktek ya. Ya. Terima kasih. Nah, Mas Dimas nggak langsung mulai ada Mas Lola. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan? Contoh ramah yang kapas kopling yang kosong itu apa? Nah, pas koplingnya kosong, nah itu kita biasanya dia menggunakan kopling itu tidak bro, setengah-setengah. Jadi gesekannya antara engine dan kapas itu muter terus, dia tidak tertahan. Nah itu kan bapak gosong, panas sangat sekali. Gimana? Terjawab? Coba. Nah, apa? Penyebab lupa memasang bearing di mas kopling. Penyebab Lupa memasang bearing di mas kopling di foot kopling. lepas lupa Lupa memasang. penyebabnya orangnya sendiri itu. Kalau lupa itu Manusiawi. manusiawi, tapi ya punya konsumen dengan begitu kan ya Mas. Siapa? Ayo Mas Afan, mau ditanyakan? Oh enggak, apa kita langsung dengar aja Mas Afan? Bisa. Apa akibatnya telat ganti kampas? Apa akibatnya? Telat ganti kampas. Telat ganti kampas. Nah, akibatnya misal kita ngopling itu tidak ini, tidak halus karena kampasnya itu habis. Dia perpindahannya itu kasar. Gimana Mas Afan? Oke, Mas baik. Afan, kita tanyakan? Ya. Sudah. Mas Ilham? Kapan untuk teman mengganti kapas koplingnya? Itu Nah. kapan? Waktunya? Tadi kalau tidak di ini setiap 8.000. Nah, Mas Ilham kok kurang fokus Mas Ilham? Setiap 8.000 pada servisnya 2 mili. Terus ada lagi? Nah, untuk selanjutnya Bapak telah menyiapkan Ya, Pak. beberapa film. Mari kita lihat ya untuk menunggu pergantian waktu untuk praktek. Siap, Pak. Ini mau yang manual dulu atau yang Yang nomor 2.
lagi dengan saya Muhammad Khalil di channel Teaser. Di video kali ini kita akan membahas seputar wheel clutch, yang mana wheel clutch ini paling banyak digunakan di kendaraan roda 2 bertransmisi manual. Dan di samping itu juga kita mau kasih tahu kawan-kawan semua kalau channel Teaser kedepannya akan rutin upload setiap hari Sabtu, karena kawan-kawan kemarin banyak yang nanyain dan DM kenapa channel Teaser itu hari uploadnya nggak tentu, hari uploadnya random, yang bikin mereka bingung. Jadi kita usahain untuk upload setiap hari Sabtu, dan kalau kita bisa bikin video setiap minggunya kita akan upload video kita di hari Senin. Jadi tanpa berlama-lama sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan mengenai wheel clutch. Clutch atau kupling terbagi menjadi dua jenis, yakni wet clutch dan juga dry clutch. Kupling basah atau kupling kering, di mana alat ini adalah alat yang berperan penting bagi kendaraan dan berfungsi untuk memutuskan atau menghubungkan putaran mesin menuju transmisi hingga ke roda. Berhubungan di video kali ini kita akan membahas clutch pada kendaraan roda 2 pada motor. Jadi jenis clutch yang akan kita bahas di video kali ini adalah wedge clutch yang paling banyak digunakan pada transmisi manual sepeda motor. Dalam prakteknya penggunaan wedge clutch pada kendaraan sudah termasuk dalam kategori yang simpel karena kita hanya perlu menekan ruas kupling. Hal ini sangat membantu pada saat kita melakukan start kendaraan, shifting dan juga stop. Yap, sesimpel menekan ruas kupling. Tapi kira-kira bagaimana sih cara alat ini bekerja? Sistem kerja dari kupling atau clutch berawal dari mesin yang dihidupkan tentunya, di mana power yang dihasilkan piston akan berubah menjadi energi putaran pada crankshaft. Lalu putaran tersebut tersalurkan lagi menuju sepasang gear yang terhubung dengan perangkat clutch sebelum akhirnya disalurkan menuju gearbox atau transmisi. Agar lebih memahaminya lagi, kita akan bongkar clutch ini. Clutch sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa part. Yang pertama adalah pressure plate, spring atau per kupling dan juga bautnya, di mana alat ini bertugas untuk menekan clutch pad yang terdiri dari dua komponen, yakni tension plate dan juga steel plate. Dan seperti yang kita lihat, kedua komponen ini juga punya bentuk yang berbeda dengan posisi yang saling bersilangan. Selanjutnya terdapat clutch basket yang terhubung dengan gear menuju crankshaft, dan selanjutnya adalah inner hub yang terhubung langsung dengan crankshaft pada gearbox. Lalu ada akumulator arm, bakalan atau bearing dan juga rod yang berfungsi untuk mengalihkan pressure plate. Biasanya untuk rod ini bisa berbentuk pull rod atau push rod tergantung konfigurasi dari sebuah mesin. Dan komponen yang terakhir tentunya adalah tali kupling dan juga ruas kuplingnya. Oke, itu dia part-part yang terdapat pada perangkat kupling. Sekarang kita akan lihat bagaimana alat-alat ini dapat bekerja. Alat yang pertama adalah clutch basket. Alat ini terhubung dengan mesin dan dapat bergerak secara bebas tanpa mempengaruhi gearbox. Sedangkan untuk part yang kedua adalah inner hub, di mana saat dipasangkan alat ini terhubung langsung dengan input shaft. Dan seperti yang kita lihat, pada saat alat ini diputar maka input shaft pada transmisi akan ikut berputar juga. Dalam kondisi ini, clutch basket dan juga inner hub dapat bergerak secara independen. Maka untuk menghubungkan dan meneruskan putaran dari crankshaft menuju gearbox, kita membutuhkan sebuah konektor hipotetis antara clutch basket dan juga inner hub. Dan pada saat konektor hipotetis ini dipasangkan, energi putaran dari crankshaft pun akan tersalurkan menuju input shaft pada gearbox. Lalu pada saat konektor hipotetis ini dilepas, maka sambungan energi atau putaran akan terputus dan keduanya kembali bergerak secara independen. Nah, kurang lebih seperti itulah cara kerja dari inner hub dan juga clutch basket. Namun di sini kita akan menemukan permasalahan, karena putaran tersebut hanya dapat tersalurkan pada saat mesin dalam keadaan berhenti atau mati. Dan jika mesin dalam keadaan hidup, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memasang kembali konektor hipotetisnya, karena kesulitan dalam menyesuaikan posisi antara
konektor tersebut. Untuk menanggulangi masalah ini, Unix pun mendesain kembali konektor otomatisnya agar dapat berfungsi dengan semestinya, yakni dengan tujuan meneruskan dan memutus putaran dari mesin menuju gearbox tanpa harus melepas bagian konektor hipotetis ini. Hal ini direalisasikan dengan cara memisahkan konektor hipotetis menjadi dua part yang berbeda, yakni pressure plate yang berfungsi untuk mencengkram dan mengunci pada plat basket, dan jika kita lihat lebih detail, alat ini juga memiliki bagian pasar pada bagian kiriannya. Lalu part yang kedua adalah steel plate. Piringan ini memiliki gigi atau spline di area dalamnya, di mana spline ini berfungsi untuk mengunci putaran pada inlet hub menuju input sound pada gearbox. Kedua alat ini bekerja sebagai konektor hipotetis dengan cara menjepit antara permukaan friction plate yang memiliki permukaan piringan yang kasar dan juga steel plate yang merupakan piringan baja dengan memanfaatkan tekanan dari spring di bagian pressure plate. Dengan memanfaatkan daya gesek ini, maka pada saat spring menekan pressure plate, kedua alat ini pun dapat menggantikan fungsi dari konektor hipotetis. Namun jika kita perhatikan lebih dalam, tentunya dengan memanfaatkan gesekan kedua komponen ini saja tidak akan cukup untuk menahan torsi yang tersalurkan dari mesin, dan tentunya hal ini dapat menyebabkan terjadinya slip coupling. Maka dari itu, friction plate dan juga steel plate pun dikembangkan dan dipasangkan dengan jumlah yang lebih banyak sesuai dengan bobot kendaraan dan juga kebutuhan mesin, agar dapat memastikan daya cengkram antara kedua part ini mampu menopang kekuatan butir atau torsi yang datang dari mesin dan menyalurkan menuju gearbox tanpa terjadinya slip, serta tidak juga bisa dengan leluasa memutuskan atau menghubungkan energi putaran ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, sekarang kita sudah dapat mengatasi masalah konektor hipotetis. Selanjutnya kita akan mendapatkan masalah lainnya lagi. Jadi bagaimana cara mengoperasikan alat ini dari sebuah handle yang posisinya berada jauh dari mesin, tepatnya pada bagian stang motor. Untuk menanggulangi hal ini, maka dibuatlah beberapa part lainnya yang sempat kita bahas tadi, yakni aktuator arm, tuas coupling, tali coupling, bantalan, dan juga rod. Yang kita gunakan di video kali ini adalah pull rod. Alat ini bekerja dengan cara menarik tuas coupling yang terhubung dengan aktuator arm melalui sebuah tali. Tarikan dari coupling ini akan berubah menjadi daya butir yang berotasi pada aktuator arm, di mana rotasi ini akan dimanfaatkan untuk menarik rod yang terhubung langsung dengan pressure plate melalui sebuah bantalan untuk mengurangi gaya gesek antara friction plate dan juga steel plate. Orang-orang menyebut kondisi ini dengan sebutan setengah coupling. Lalu jika kita coupling dilanjutkan hingga keadaan penuh dan gesekan antara plate benar-benar terputus, ini adalah posisi full coupling. Lanjut, dan pada saat close coupling dilepas, maka spring yang berada di bagian pressure plate akan mendorong kembali pressure plate-nya ke dalam untuk menekan steel plate dan juga friction plate agar terjadi gesekan hingga kedua alat ini mengunci satu sama lainnya. Dan kendaraan pun dapat bergerak dengan mulus baik saat start, tanjakan, dan juga stop. Nah, itu dia informasi yang bisa kita berikan di video kali ini mengenai leaf clutch yang paling banyak digunakan di kendaraan roda 2. Gimana menurut kawan-kawan semua? Jika kalian ada yang ingin bertanya atau memberikan kritik dan juga saran mengenai leaf clutch ini, jangan lupa tulis saja di kolom komentar di bawah. Dan di video selanjutnya kita akan usahakan membahas tentang quick shifter, yang mana quick shifter itu banyak request. Nah, tadi penjelasan tentang problem manual, gimana? Ada yang kurang jelas? Teman-teman, atau ada yang khusus bebek? Kita Bebek. Otomatis.
semua balik lagi di channel Outdoor Sports. Bicara tentang motor bebek, ada satu pertanyaan yang cukup bikin penasaran. Apa benar motor bebek itu nggak pakai kopling? Saya bisa pastikan semua sepeda motor pasti menggunakan komponen kopling. Mau itu motor sport, bebek bahkan matic, semuanya pakai kopling. Tapi kopling itu ada beragam jenisnya. Ada kopling manual yang harus dioperasikan secara manual lewat tuas kopling. Ada juga kopling sentrifugal yang bisa bekerja secara otomatis seperti yang dipakai pada motor matic. Lalu motor bebek pakai kopling apa? Ternyata motor bebek punya dua kopling sekaligus. Satu kopling manual dan satunya kopling sentrifugal. Mekanisme ini dikenal sebagai sistem kopling ganda. Lalu bagaimana cara kerja kopling ganda ini? Sebelum lebih jauh, Anda perlu memahami bahwa kopling itu komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah kendaraan berbahan bakar minyak. Itu karena kopling berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan putaran mesin secara instan kapanpun. Jadi dengan adanya kopling, kita bisa pindah-pindah gigi dengan halus, kita juga bisa menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin. Untuk sistem kopling ganda pada motor bebek, pertama ada kopling sentrifugal. Sesuai namanya, kopling ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memutuskan dan menyambungkan kopling. Bagaimana caranya? Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul pada gerakan rotasi. Gaya ini arahnya keluar menjauhi poros putaran. Jika putaran kencang, maka gaya sentrifugal yang muncul juga semakin besar. Jika kita letakkan sebuah tromol pada beban yang berputar ini, maka beban tersebut akan bergerak menjauhi poros putaran hingga membentuk tromol. Ketika tromol tersentuh oleh beban yang berputar, maka tromol akan ikut berputar. Saat RPM turun, beban akan kembali tertarik oleh pegas sehingga kembali mendekati poros putaran. Ini membuat tromol kembali terbebas sehingga tromol tidak ikut berputar. Itu prinsip kerja kopling sentrifugal. Mekanisme itu membuat kopling tetap terputus saat RPM masih rendah. Ketika kita tarik gas motor, kopling akan terhubung secara otomatis. Namun kita masih memiliki satu masalah. Ketika motor sudah jalan dan kita akan pindah gigi, itu akan menyulitkan karena kopling sudah dalam posisi terhubung. Oleh sebab itu, motor bebek diberi satu kopling tambahan yaitu kopling manual. Kopling ini sama persis seperti kopling yang digunakan pada motor sport. Sistem kopling ini bekerja menggunakan pegas. Jadi, ada dua jenis plat dalam kopling ini. Satu terhubung ke bagian transmisi dan satunya ke kopling sentrifugal. Kedua jenis plat ini diletakkan secara selang-seling. Saat tuas kopling tidak tertekan, pegas akan menekan semua plat, sehingga semua plat menempel dan itu akan menghubungkan putaran dari kopling sentrifugal ke transmisi. Namun saat kita tarik tuas koplingnya, plat-plat ini akan merendah, sehingga putaran dari kopling sentrifugal tidak disalurkan sampai transmisi. Tapi pertanyaannya, motor bebek kan tidak ada tuas koplingnya. Memang benar. Itu karena tuas kopling pada motor bebek dikaitkan dengan tuas transmisi. Sehingga ketika kita tekan tuas gigi ke depan atau ke belakang, itu akan menarik tuas kopling juga. Itu membuat kopling manual ini akan aktif bekerja secara otomatis ketika kita pindah gigi. Inilah yang membuat perpindahan gigi pada motor bebek terasa halus meski kita pindah gigi saat motor melaju kencang. Itulah penjelasan singkat mengenai kopling pada motor bebek. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tentang otomatis dan manual? Untuk selanjutnya Bapak akan mengirimkan form untuk evaluasi kita bersama di grup kelas kita.
hanya jumlah 5 soal saja. Itu segera dikerjakan ya teman-teman. Oke, saya sudah kirimkan, bisa dicek dan kerjakan dari masing-masing. Boleh dikeluarkan punya sekarang ya teman-teman. Ini jam 10 kurang 10 dikerjakan kurang sampai 10 menit, nggak sampai. Untuk selanjutnya disitu kita laksanakan praktek di workshop atau BK UPT yang lain. Bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Gimana teman-teman? Coba. Mas dapat berapa? 100. Alhamdulillah. Mas gimana? 100. Oke. Mas Dimas? 95. Dan 5. Mas Idam? Belum. Oh belum. Mas Atta? Masih belum. Kenapa terhambat apa? Isinya apa dia? Kok? Sinyal. Selanjutnya kita pindah ke workshop untuk praktek sistem kopling manual dan kopling otomatis ya teman-teman. Ya Allah. Apakah sudah semua teman-teman? Untuk kali ini sudah dapat diselesaikan, mari kita ke workshop dan dikembalikan buku dan peralatannya. Ya, Mas Bima, mari dipimpin. Siap, gerak. Untuk melanjutkan kegiatan, saya kita menuju ke workshop. Bubar, tawaf penghormatan, jalan. Tangan kanan bergerak. Gerak. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya. Untuk melanjutkan materi di ruang tadi tentang sistem kopling yang otomatis dan manual, mari kita praktek untuk melanjutkannya di ruang workshop delegasi Mas Ari. Untuk memulai di Siap, gerak. Mulai kegiatan, adalah kita buat dulu. Doa, mulai. Doa selesai. Balik kanan, gerak.